Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah di mana hingga saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam hal kebaikan-kebaikan ini kelak mendapat ganjaran dari Allah berupa surganya. Amin, Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harap-harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu sebagai umat Nabi Muhammad, kita senantiasa diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa memiliki sifat kasih sayang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah adalah untuk menebar kasih sayang ke seluruh penjuru alam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, kata Allah, melainkan sebagai penebar kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai umat yang mengaku mencintai Nabi Muhammad, tentu kita sangat dianjurkan untuk juga memiliki sifat kasih sayang. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbukti sukses mendidik umat, apalagi para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup bersama Nabi. Di antaranya adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana diceritakan bahwasanya Sayyidina Umar, ketika beliau telah meninggal dunia, banyak dari para pembesar sahabat yang bermimpi berjumpa dengannya. Kemudian di dalam mimpi tersebut mereka bertanya kepada sahabat Umar, "Ya Amirul Mukminin, apa yang berlaku terhadap dirimu setelah engkau meninggal dunia?" Kemudian beliau mengatakan, "Ketika kalian telah menguburkanku dan meninggalkanku, maka datang kepadaku dua orang malaikat yang sangat berwibawa. Yang wibawa kedua malaikat tersebut membuat sendi-sendiku bergetar. Kemudian ketika itu kedua malaikat ini hendak memegangku dan membawaku, akan tetapi datang suara yang mengatakan, 'Wahai malaikat, tinggalkan hambaku yang soleh ini. Ketahuilah sesungguhnya aku telah mengampuni segala dosa-dosanya dan menghapus seluruh kesalahannya.' Maka beliau Umar bin Al-Khattab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepeninggal wafatnya. Maka para sahabat kemudian bertanya kembali, perihal apa yang membuat beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, ketika ditanya oleh para sahabat, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat engkau mulia? Apakah sebab adilnya engkau, atau sebab kezuhutanmu, atau sebab ibadahmu yang begitu luar biasa?" Kemudian beliau menjawab, bukan karena itu aku dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi beliau berkata, sekali waktu di saat aku berjalan di pasar, aku menemukan seorang anak kecil yang ketika itu bermain dengan seekor burung di dalam sangkar. Kemudian aku melihat burung tersebut dan merasa iba serta kasihan.
Lalu kudekati anak kecil itu, kutawarkan bagaimana jika burungnya aku beli. Lalu anak kecil itu pun mengiyakan seekor burung yang ia miliki di dalam sangkar, lalu dijual kepada Amirul Mukminin. Setelah dibeli oleh beliau, burung tersebut dilepas sehingga burung tadi bisa terbang bebas. Kemudian beliau mengatakan, ternyata sebab inilah, sebab rahmah inilah, kemudian aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosaku dan dihapus segala kesalahanku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dalam riwayat yang lain, yarhamukum man fis sama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang senantiasa dikasihi dan disayangi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sayangilah seluruh penduduk bumi, maka niscaya para penduduk-penduduk langit akan menyayangi kalian, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, apabila ada di antara umat Nabi Muhammad yang tidak memiliki sifat kasih sayang, maka Rasul akan sedih melihatnya. Bahkan apabila ada daripada para nabi-nabi Allah yang luput daripada sifat rahmah ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan segan-segan menegur mereka. Sebagaimana disebutkan di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika itu tentu beliau ini punya kebiasaan, yaitu makan namun selalu mengajak orang. Lalu beliau pun kemudian mencari orang yang hendak diajak makan bersama beliau di rumah beliau. Setelah beliau keluar dicari, kemudian didapatilah seorang pemuda dan diajaklah ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, kemudian sahabat Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajak pemuda itu untuk berdoa sebelum makan. Lalu mereka pun berdoa, akan tetapi ketika Nabi Allah Ibrahim berdoa, beliau sambil melirik, melihat ke arah pemuda itu, ternyata pemuda tersebut tidak berdoa. Lalu selepas beliau berdoa, ditanyakanlah kepada pemuda tadi, mengapa wahai saudaraku engkau tidak berdoa, kata beliau. Maka dijawablah oleh pemuda tersebut, wahai Ibrahim, aku ini adalah orang yang tidak bertuhan. Maka ketika mendengar ini, Nabi Allah Ibrahim kemudian mengusir pemuda tadi. Lantas di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Allah Ibrahim, di mana Allah berfirman yang kurang lebih maknanya, wahai Ibrahim, apa yang membuat engkau menghalangi untuk memberi kepada manusia tersebut? Engkau tentu tahu aku adalah Tuhan yang memiliki sifat kasih sayang. Aku ketika memberi tidak pernah melihat kepada siapa yang akan aku beri, apakah dia beriman kepadaku atau tidak beriman bahkan kepadaku. Semuanya pasti akan kuberi wahai Ibrahim. Di saat seperti itu Nabi Ibrahim merasa ditegur oleh Allah. Kemudian beliau mencari pemuda tadi yang diusirnya, lalu diajak kembali untuk makan bersama beliau. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sosok-sosok yang senantiasa memiliki sifat kasih sayang dimanapun kita berada. Karena apa? Karena sifat kasih sayang ini adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu banyak kisah-kisah menarik terkait orang-orang yang hanya karena berlaku rahmah, bukan kepada manusia, kepada hewan, mereka mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bayangkan jika sifat rahmah ini ditujukan kepada sesama manusia, apalagi manusia tersebut adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu orang tersebut akan dicintai oleh Allah dan dibanggakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbuat dan berlaku rahmah, berkasih sayang kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Walafu minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.